Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kasus dari perusahaan Lehman Brothers. Jatuhnya perusahaan investasi terbesar di dunia Lehman Brothers pada September tahun 2008. Saking banyaknya kepanikan yang terjadi di tahun dan bulan tersebut, maka publik kerap menamakan dengan siklus ekonomi 10 tahunan dan juga istilah Black October, di mana banyak pelaku pasar yang terus memantau perkembangan pasar keuangan dan memilih berhati-hati dalam mengambil keputusan pada bulan September dan Oktober. Kejatuhan Lehman Brothers ini dimaknai sebagai karut marutnya keuangan dunia. Lehman Brothers adalah sebuah firma jasa keuangan. Lehman Brothers adalah bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat yang bergerak di bidang bank investasi, penjualan dan perdagangan saham dan obligasi, penelitian pasar dan manajemen investasi dan saham swasta dan perbankan swasta. The Last Day of Lehman Brothers merangkum peristiwa yang terjadi selama akhir pekan sebelum Senin, tanggal 15 September 2008, ketika Lehman menyatakan kebangkrutan. Bank investasi Lehman Brothers berada dalam masalah setelah 6 bulan bergejolak, di mana investasi real estate mereka telah kehilangan miliaran dolar dan menyebabkan penurunan tajam pada saham Lehman. The Last Day of Lehman Brothers adalah sebuah film televisi Inggris pertama kali disiarkan di BBC Two dan BBC HD pada Rabu tanggal 9 September tahun 2009. Difilmkan di London, film tersebut ditulis oleh Craig Warner dan yang menandai ulang tahun pertama runtuhnya bank investasi Amerika Lehman Brothers. Sejarah. Pada tahun 1848, Henry Lehman, seorang imigran berkebangsaan Jerman, mendirikan toko kecil yang menjual perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga kepada petani kapas Montgomery, Alabama. 6 tahun kemudian, kedua saudara laki-lakinya, Emanuel dan Meyer, bergabung dengan Henry dan memberi nama Lehman Brothers terhadap usahanya tersebut. Setelah kematian Henry Lehman pada tahun 1855, Emanuel dan Meyer mengambil alih pimpinan dalam Lehman Brothers, yang kemudian dijuluki sebagai King Cotton. Di bawah kepemimpinan kakak beradik Lehman, King Cotton mendominasi perekonomian bagian selatan Amerika Serikat pada tahun 1850-an. Pada tahun 1858, pembukaan kantor cabang New York menguatkan posisi Lehman Brothers dalam perdagangan kapas dan dalam sektor keuangan. Tahun 1960 juga terjadi peristiwa penting dalam perkembangan Lehman Brothers. Pada tahun tersebut, Lehman Brothers diberikan kepercayaan untuk menjadi penyalur surat hutang negara berkat sepak kerjanya di sektor pasar modal. Keberadaan Lehman Brothers secara internasional semakin dikukuhkan setelah perusahaan yang dibangun oleh Henry Lehman ini melakukan merger dengan bank investasi ternama Kuhn dan Loeb & Co. Pada periode tahun 2001 sampai tahun 2005, Lehman Brothers mengakuisisi dua perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan aset, yaitu Neuberger Berman dan The Crossroads Group. Faktor pendukung keruntuhan Lehman Brothers. Yang pertama, persaingan internal, yaitu persaingan internal pada tanggal 3 Juli tahun 2008 mengidentifikasikan salah satu penyebab kejatuhan Lehman Brothers. Perbedaan pandangan mengenai strategi yang tepat untuk membesarkan Lehman Brothers menjadi dasar dari pertentangan di antara kedua kubu tersebut. Kubu Leo Glucksmann melihat bahwa strategi yang tepat untuk Lehman Brothers adalah dengan memfokuskan pada arah usaha perdagangan dan underwriting surat-surat berharga.
Sedangkan kubu banking menginginkan agar Lehman Brothers menggunakan persaingan antara kedua kubu tersebut akhirnya dimenangkan oleh kubu trading dan Richard Fuld, salah seorang pengikut kubu trading, dituju sebagai CEO dari Lehman Brothers. Yang kedua yaitu krisis subprime mortgage. Krisis subprime mortgage, Lehman menghadapi kerugian yang lebih pernah terjadi sebelumnya yang masih terus berlangsungnya krisis subprime mortgage. Lehman kehilangan itu tampak akibat setelah memegang pada posisi surat hutang sebesar di subprime pada kuartal fiskal kedua, dan Lehman melaporkan kerugian sebesar 2,8 miliar dolar dan dipaksa untuk menjual 6 miliar dolar asetnya. Pada paruh pertama tahun 2008 saja, saham Lehman turun 73% dari nilai pasar. Pada Agustus tahun 2008, Lehman melaporkan bahwa pihaknya telah memberhentikan 6% dari tenaga kerja 1.500 orang. Pada kuartal ketiga, batas waktu pelaporan pada bulan September. Pada tanggal 22 Agustus tahun 2008, saham di Lehman ditutup naik 5%, 16% untuk satu minggu, karena adanya spekulasi Korea Development Bank sedang mempertimbangkan membeli Lehman BRO pada 9 September, dan saham Lehman merosot 45% menjadi 7,79 dolar setelah perusahaan Korsel tersebut membatalkan perjanjian untuk membeli. Dampak dari Lehman Brothers. Bangkrutnya Lehman Brothers memiliki dampak langsung dan tidak langsung bagi perekonomian domestik Amerika Serikat, serta dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian lain di dunia. Dampak langsung dari kejatuhan Lehman Brothers terhadap perekonomian Amerika Serikat adalah hilangnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Amerika yang mengakibatkan penarikan dana mereka dari pasar modal. Aksi penarikan dana tersebut menekan harga-harga saham lain di Dow Jones. Walaupun perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya tidak bermasalah, ekspektasi para investor terhadap dampak krisis subprime pun berubah, dan dari yang semula hanya akan berdampak pada penurunan harga-harga properti menjadi bahaya yang mengancam keseluruhan perekonomian. Ketakutan mereka terhadap kemungkinan berulangnya peristiwa Lehman Brothers pada perusahaan-perusahaan lain serta isu-isu negatif yang berkembang di pasaran semakin meyakinkan mereka untuk menarik dananya secara massal untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.